teknik belinya tuh bukan DCA ya, tapi saya lebih ke lump sum. Karena beberapa momentum di dalam dunia Bitcoin itu bisa kamu cek gitu. Di saat titik mana itu cocok untuk beli segila mungkin. 1000%? Iya. 1000%? 1000x. 1000x? Ya kayak kamu misalkan masukin satu mobil jadi 1000 unit gitu. Nah, tapi at the end... Itu bukan life changing? Itu enggak lah, enggak, santai lah. Buat saya masih santai lah nominalnya gitu. Jadi segala macam yang terjadi di sini sebenarnya ada landasannya. Nah, ketika capitulation ini terjadi, ini adalah a very good time to buy gitu ya. To buy yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Hari ini gue kedatangan Bro Andi nih dari Cryptstocks. Ya. Ini yang kenalin sebenarnya tim gue. Tim gue ada yang investnya gede di meme coin, jadi dia all in di situ lah ya. Habis itu dia bilang, ini ada ini nih suhu dari meme coin gitu. Makanya hari ini gue pengen bahas dua hal lah. Pertama dari background lu, kedua nanti gue bakal minta lu buat share screen, buat ngajarin ke kita lah ya, cara kita dapetin cuan di meme coin yang benar gitu. Soalnya kan banyak yang ngelihat kripto ini sebagai judi, mungkin mereka juga salah filosofinya atau cara investasinya. Nah, semoga dengan podcast ini mereka bisa tahu cara yang benar kayak gimana gitu. Tapi boleh share nggak sih bro, dari lu mulai kapan kira-kira sebagai konteks ya, invest di kriptonya mulai kapan? Aku di kripto itu kenalnya 2017, jadi sepanjang tahun aku pelajarin dulu tuh, 12 bulan. Jadi dari awal Januari lah, Januari sampai Desember, saya pelajarin, saya nggak berani masuk karena masih di stock market kan. Karena orang fundamental gitu. Ya kalau kita lihat Bitcoin kan takut ya. Itu apaan sih gitu kan. Dari fundamental ke meme coin sekarang. Jadi kayak 15 juta, aku liatin tuh 15 juta sampai 300 juta. Jadi pas 300 juta saya baru masuk. Jadi pada saat itu saya first blood lah. Saya langsung dihabisin market lah. Habis itu kan dibanting tuh 2018 tuh benar-benar winter sepanjang tahun. Nah itu saya catching falling knife lah. Di situ sambil belajar Terus, itu sih. Yang pertama lu beli apa di 2017 aku akhir dulu berarti ya? Campuran semua. Oh. XRP, XLM, Tron, Bitcoin semua. Oh. Karena saya merasa itu udah kayak dewa gitu loh. Lu beli hari ini besok naik 10% gitu. Jadi lu merasa lu jago. Di situ tuh gue ngerasa gue jago bro. Akhirnya beli terus nih, nggak ngerti take profit kan. Masuk Desember tuh. Nah sampai penghujung acara Januari udah dimulai dibanting, Februari, Maret udah mulai tuh. Udah ngeri tuh jatuhnya tuh. Nah, disitulah pas kita sudah sampai akhir tahun baru sadar. Ternyata sudah winter, bro. Setelah portofolio minus gitu. 80%, bro. Minus 80%? Iya, itu harusnya tabungan buat merit. Makanya saya telat merit kan. Boleh tahu nggak nominal berapaan? Itu waktu itu sekitar 300 juta. 300 juta minus 80%? Iya, sisa ya 50-an lah. Tapi saya nggak cut loss, jangan. Oh, nggak cut loss? Jangan. Altcoin nggak cut loss? Iya, karena kalau cut loss, lu decide untuk kalah. Itu cara pikir saya. Jadi saat itu saya habis-habisan, ya kita pergi belajar loh. Apa yang kamu cemplungin, lo harus bertanggung jawab gitu. Makanya saya waktu itu ngincar seminar gratis, yang gratisan, semua OG-OG lah kita samperin. Waktu itu kan yang pembicara itu masih yang benar-benar orang yang menggeluti dunia kripto dan Bitcoin, dan nggak ada buka kelas ya. Itu benar-benar seminar free gitu. Yang isinya paling 30-40 orang. Saya datang, itu pun kita ditraktir makan pizza gitu. Oh, yang ngajar malah traktir? Iya, gitu. Oh. Jadi benar-benar kita sharing gitu kan. Kripto tuh apa sih, blockchain, cara kerjanya gimana sih? Lebih ke dalam infrastruktur dan teknisnya gitu. Jadi kita nggak ngomongin price action sih. Lu ngerti dulu gitu cara kerja. Misal cara kerja kamera, habis itu lu baru ngerti, udah bisa bikin, baru jualan. Jadi money itu di belakang, ilmu dulu. Nah itu saya pelajarin terus tuh. Sambil ya kita sambil ketakutan lah, sambil membeli kan. Tetap dibeli terus gitu. Oh, lu turun, lu beli down terus? Iya, dan sampai 2019 sebenarnya Juni itu sudah lumayan berbalik arah. Betul Bitcoin itu sempat balik ke 10 ribuan kan. Nah, habis itu kan dibanting lagi. Terus Desember nggak kuat nahan, masuk ke era COVID tuh tahun 2020. Nah, itu sudah jeblok lagi, masukin lagi semua duit yang ada. Lu nggak jual? Sampai lu nggak jual, lu beliin terus? Beli terus, jangan jual. Karena ketika kamu cut loss... Even altcoin? Iya, even shitcoins lah kita ngomongnya. Ya, any shitcoins apapun itu, jangan pernah lu jual lu kalah. Era saya. Karena di era itu, altcoin tuh nggak sebanyak dan semasif dan segila sekarang. Kalau sekarang pump fund itu 5 detik keluar satu koin gitu. Jadi itu jangan diadu ya. Ini era saya gitu. Era yang saya sangat believer di layer 1 gitu.
Itu kan masih layer 1 ya, Cardano, ETH segala macam kan. Itu belum ada koin-koin kayak layer 2, layer 3 segala macam. Belum ada. Nah, berarti Tuh. sebenarnya prinsip itu udah nggak boleh kita terapkan sekarang kan? Soalnya kan Iya. mayoritas altcoin hilang gitu. Iya, kalau sekarang masih boleh, tapi tergantung apa yang kamu perhatikan dan apa yang kamu pelajarin. Kita harus melihat sesuatu yang orang butuhkan, bro. Jadi jangan sembarangan tembak, jangan cuma dengar-dengar narasi doang. Misalkan nih ada yang miningnya fail. Mining dia itu menggunakan space dari hardware. Itu nggak akan possible, bro. Kalau lu ngerti cara kerja blockchain, untuk hal seperti itu hard disk maupun SSD, itu nggak akan bisa. Itu akan menjadi waste. Makanya collapse itu. Itu koin merugikan banyak orang banget. Karena waktu itu sempat orang sibuk ya. Borong hard disk, borong SSD. Sampai habis kan. Sampai nggak ada kebagian, semua naik tuh. Sama kayak yang dulu VGA gitu kan. Nah, itulah yang mesti kita pelajarin. Kalau itu nggak make sense, nggak mungkin saya mau put money di situ. Saya pasti skip. Makanya saya sering dikategorikan juga orang yang skeptis gitu loh. Lu apa-apa diceritain ke lu juga skeptis, juga scam gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita mesti tahu cara kerjanya seperti apa. Apakah ini make sense gitu kan? Nah, itu lu tahu karena kamu belajar. Oke. Gitu. Oke, bro. Sharing konteks. Berarti pegang Bitcoin average-nya berapa? Boleh di-spill nggak? Kalau aku per cold wallet, kan kita taruh di cold wallet ya, saya nggak titip di exchanger gitu. Nah, itu saya simpan baik-baik, yang beli di 5.000, beli di 6.000 gitu. Jadi memang saya pilih. Nah, Setiap lu belinya berapa, dia bisa? iya, karena saya teknik belinya tuh bukan DCA ya, tapi saya lebih ke lump sum. Karena beberapa momentum di dalam dunia Bitcoin itu bisa kamu cek gitu. Di saat titik mana itu cocok untuk beli segila mungkin. Ada di mana saatnya lu sebenarnya udah boleh lepas pelan-pelan kalau kamu mau jual gitu kan. Nah, cuman ini kan non-financial advice, saya juga nggak suruh lu jualan gitu ya. Nggak suruh lu beli sekarang juga, jangan ya tolong. Terus kalau misalnya portfolio gimana sekarang? Dari 100% berapa persen Bitcoin? Kalau Bitcoin sih 70%. 70% Bitcoin. Iya, itu sebagai defense. Jadi kita harus di dalam grup yang private-nya, aku ngajar nih. Nah, itu harus ngerti defense-nya dulu, bro. Jadi kita dalam investment, itu harus ada pertahanan. Kamu defense-nya sudah kuat, average cost kamu sudah sangat rendah sekali. Misal 5.000 buat saya sih, Bitcoin untuk balik ke 5.000 atau below ya, below 5.000 itu kayak nggak bisa lagi ya teman-teman, sorry ya gitu. Nah itu kita harus pisah-pisah. Jadi terakhir saya beli Bitcoin itu 500 juta per biji, 30 ribuan lah. Oh, lu berarti nggak DCA ya? Lu nggak beli lagi. Apa kira-kira sign-nya supaya ini adalah sign yang terbaik untuk lu tuh beli? Apa trigger buat lu beli? Kita itu ada yang namanya on-chain analytics kan. Jadi di dalam dunia kripto itu sebenarnya bisa dianalisa. Jadi biasanya kita yang orang paling awam itu kita melihatnya dari price action. Jadi namanya price matrix itu biasa orang lihat dia buat trading spot, futures gitu kan. Nah itu nggak masalah, itu candlestick ya silakan gitu. Terus ada sentiment analysis, kalau lu saham lu tahu harusnya yang uncle stock segala macam ya. Nah itu sebenarnya kan kita bisa gather data sentimen nih. Di dunia ini sebenarnya lagi panas atau gimana, itu semua bisa di-compile datanya sehingga menunjukkan parameter tertentu. Nah, itu sebenarnya angkanya, bro. Maka sentiment analysis itu bukan semerta-merta cuma news. News itu cuma sub, bro. Maka saya masukin sub ya. Nah, terakhir yang terpenting itu on-chain analytics. On-chain analytics itu pergerakan Bitcoin yang sebenarnya dihasilkan dari alat miningnya. Jadi kondisi dunia atau block size si Bitcoin ini, atau block settlement per harinya itu, ini sorry kalau bahasanya agak teknis ya, memang harus begitu. Nah, teman-teman pergi belajar gitu ya. Nah, itu Bitcoin, apa yang terjadi saat kondisi sekarang, itu bisa merepresentasikan udah overheat kah, lagi kondisi normal kah, lagi diskon kah, itu kelihatan. Oke, nanti gue minta lu share screen, bro. Ini nah, itu boleh. Nih. Boleh ya? Itu boleh banget. Oke, siap. Ya, supaya kita lebih pinter, bro. Jangan kita nanti udah naik ke 150.000, baru orang nanya, boleh beli sekarang nggak? Gitu. Saya jualan. Iya. Tapi meme coin apa yang merubah hidup lu? Kalau saya sebenarnya merubah hidup bukan dari meme coin, bro. Oh, bukan meme coin? Bukan, karena pada tahun 2020, sebenarnya November itu saya sudah enak lah hidup saya gitu. Pas Bitcoin sudah nembus lagi 20.000 US, dan rally sampai 32.000. Itu saya masih ingat banget karena saya lagi di belakang Tanjung Duren, itu lagi makan nasi goreng teteh tepi jalan, bro. Karena saya ngekos kan. Nah, itu lihat all time high-nya pertama kali break ketika Tesla umumin dia beli Bitcoin tuh. Saya masih ingat.
Nah itu udah rally terus, itu non-stop. Jadi di situ sebenarnya saya udah enak lah gitu. Kalau memes coin itu sebenarnya is for fun lah kalau saya. Bukan life changing money kayak lu put all of your money gitu ya. Lu nunggu 1000x, bukan itu sebenarnya. Cuman itu yang kayaknya sekarang tercapture gitu loh. Padahal sebenarnya saya dulu, makanya aku bilang kan, aku cicil terus kan. Cicil terus. Sehingga dengan jangan balik ke 20.000 saja, itu sudah enak gitu. Nah, apalagi sekarang gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, makanya kalau sekarang di Twitter, di Instagram, saya suka nge-troll ya. Nge-troll tuh kayak, ya bercanda. Sebenarnya saya bercanda, cuman banyak orang tuh kayak ngambil serius, kayak marah gitu kan. Lihatnya, lu ngomong apaan sih gitu kan? Lu banyak yang liatin loh gitu. Ya emang sih gitu kan. Kalau lu ngomongnya nyeleneh banget gitu. Nah, menurut saya kripto itu ada fun-nya di situ. Justru kita kalau dengan altcoin, shitcoin, memes gitu ya, just for fun lah, jangan terlalu serius gitu. Itu cuman kayak put your money 1-2%, it's okay. Kenapa gitu. 1-2%? Kenapa ada batasan itu? Karena menurut saya itu tetap ada yang kontrol, bro. Jadi jangan sampai kamu masuk ke dunia yang ada orang kontrol lagi. Itu kan di luar dari semangat dunia Bitcoin yang decentralized. Kalau Bitcoin itu benar-benar kita semua menjadi bank sendiri. You be your own bank gitu kan. Nah, kita unbank the bank nih, kita tagline-nya nih. Nah, itu yang harus kita tetap pegang teguh. Makanya saya tetap spare 30% untuk melihat peruntungan apakah ini bisa men-scale up portfolio saya sampai misalnya 8 figures, 9 figures suatu hari gitu ya. Hanya dengan bermain di 30 ini. Jadi even 30% ini kalau collapse, hilang, ya sudah saya masih ada save saya 70%. So I cannot be lose gitu loh. Saya udah nggak bisa kalah gitu. Makanya saya itu biar bisa tidur. Saya nggak mau lah kayak throw the dice all in, all out gitu ya. Saya pengen tidur tenang sih bro. Jadi kayak saya punya defense yang udah kuat, saya udah pasti, saya dipastikan menang, saya baru masuk ke dunia kayak main-main di Solana, main Solana gila kan. Nah main koin-koin aneh-aneh gitu bro. Oke. Dulu. Terus kalau misalnya secara persentase yang lu paling cuan itu yang mana? Yang paling cuan? Secara persentase gain lah. Gitu. Gain dari koin-koin aneh itulah. Iya. Udah pasti. 30% inilah. 30 ini kan kita pecah lagi. Ada yang layer 1 tuh kayak misalnya Ethereum, Solana, Sui gitu ya. Yang kuat-kuat ya. Hype sekarang, saya spill dikit ya. Virtuals. Nah itu ya best chain ya itu ya teman-teman. Nah itu kayak 20%, 10% gitu. Kalau 10% itu yang terakhir, yang kayak PP, APU, nah itu tuh. Yang kayak gitu-gitu. Itu PP gue denger cuannya gede berapa persen? Just for fun lah gitu. Ya itu pertama kali lah, saya nggak pernah ada, maksudnya multiplier yang sampai segitu besar ya. Yaitu 1000 adalah. 1000x? 1000%? Iya. 1000%? 1000x. 1000x? Iya, kayak kamu misalkan masukin satu mobil jadi 1000 unit gitu. Nah, tapi at the end... Itu bukan life changing? Itu enggak lah, enggak, santai lah. Buat saya masih santai lah nominalnya gitu. Gitu. Iya. Karena mungkin ya kacamatanya udah besar itu ya. Iya. Oke bro, berarti dua itu tuh. On-chain analysis gimana caranya, cara milih meme coin yang bisa naik 1000x itu kayak gimana nanti tolong ajarin. Tapi gue pengen part 1 dulu nih. Dari tadi kita belum masuk ke part 1 ya. Oh iya. Yaitu untuk introduction sedikit nih. Lu background-nya kayak gimana? Lu asli dari mana gitu? Iya. Dulu kerjanya apa gitu? Saya dari Singkawang, teman-teman. Jadi Singkawang. Ya, saya dari Kalimantan Barat. Iya, dari Pontianak 4 jam. Nah, itu kota kelahiran saya. Saya di situ sampai SMA. Sampai selesai, saya kuliah di Jakarta. Nah, dari situ yang kondisi rumah saya ya gimana ya? Sempat susah lah sebelum masuk SD gitu ya. Nah, itu kan rumah saya di bawahnya ada ikan gitu, rumah kayu gitu. Nah, itu foto masih banyak banget. Kemarin saya cek kan foto kayu itu. Nah, saya dari keluarga yang biasa banget gitu ya. Berkecukupan sebenarnya enggak. Kadang ya misalkan ada papa utang buat saya sekolah gitu kan. Nah, sekedar sekolah aja kita mesti utang dan banyak entertainment anak kecil yang saya nggak dapat gitu. Jadi saya sering telat lah. Apa yang saya inginkan tuh biasanya telat satu generasi gitu. Orang main PS2, saya main PS1 gitu ya. Itu pun nabung berdarah-darah gitu. Nah, sebenarnya kalau saya waktu kecil tahu itu saya nggak mau. Karena waktu anak kecil kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa pengorbanan orang tua gitu kan. Nah, setelah saya udah besar, saya baru... tahu nggak kerja apa? Papa saya potong ikan di pasar. Jadi saya anak tukang ikan, bro. Cuman potong ikan, bukan distributor ya teman-teman ya. Bukan agen ikan besar gitu, enggak. Nah, itu masih ada videonya, saya sempat post di Instagram juga.
Nah, itu cerita realnya. Jadi saya dari keluarga yang background-nya seperti itu gitu ya. Sebenarnya fine-fine aja sih saya gitu. Nah, setelah itu saya dikuliahkan di Jakarta. Nah, saya di BINUS kan. Nah, di situ kuliah, saya dulu mau kuliah di luar sebenarnya, kayak lu gitu kan. Tapi nggak ada dana. Saya sempat mau ke Australia, mau ke Kuala Lumpur, mau ke US. BINUS kan mahal juga, bro. Ya itu udah paling murah lah. Sebenarnya udah paling di zaman itu ya 2011 ya. Nah itu udah paling affordable. Jadi kalau untuk saya sampai kuliah, saya mau MIT misalnya, mana mungkin gitu kan. Terlalu jauh gitu gapnya. Saya juga nggak pintar-pintar amat gitu. Nah dari situ saya di Jakarta belajar. Nah setelah itu 2015 saya sudah selesai kuliah. Saya jadi agen asuransi bro. Asuransi apa? Saya di Sublife dulu. S-Life namanya. S-Life. Iya, S-Life jadi cap kan. Oh, Nah, saya agent insurance yang jual health insurance, teman-teman. Oh, Jadi sejak di kuliah? Atau setelah? Setelah. Setelah. Jadi itu my first job lah. Saya sempat ditolak sama 13 perusahaan gitu ya. Oh, apply lempar CV dulu? Sempat, ya. Karena IPK saya kan cuma 3, itu pas-pasan banget. Kalau orang teman-teman saya yang dulu masuk ke Big Four gitu kan, bilang kalau 3 itu langsung masuk tong sampah ya. Saya nggak tahu ya. Ya mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, saya akhirnya jadi agen asuransi, saya keliling-keliling lah. Saya apapun saya kerjain, saya bikin selai sempat, jualan baju, ngambil baju sama orang, jual tas online-nya biniku. Paralel. Gitu. Saya apa aja saya kerjain. Maksudnya paralel lu lagi jadi agen asuransi, lu ya, jual baju everything. juga. Iya, karena kita agent insurance tuh nggak ada gaji kan. Jadi kalau misalnya closingan lu jelek banget, bahkan nggak ada closingan, lu bulan depan nggak ada commission. Jadi gimana cara lu mesti mikirin, bayar kos-kosan, bayar listrik, bayar bensin, segala macam. Nah itu harus menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah kondisi saya itu saya nggak pernah ngomong ke orang tua aku sebenarnya. Maka saya dulu sampai kurus banget, kayak 70 kilo lah. Dengan 70 kilo kurus buat lu ya? Saya dengan tinggi 181 kan. Oh, tinggi ya. Nah kurus banget sampai ceking banget, karena memang saya hemat makan juga, sempat. Saya living cost saya di Jakarta 5 juta lah dulu. Nah dari situ pas 2016 saya coba masuk ke saham, terinfluence dengan teman-teman yang udah di saham kan. Dia 2000 udah berapa nih? 2016. 16. Jadi lu itu, lulus berarti 2015. Iya, itu lagi hot-hotnya kayak INKP gitu-gitulah ya kan. Nah, ada banyak yang buka kelas segala macam, saya coba belajar, tertariknya sama fundamental. Nah, adalah yang cerita ke saya dari Bini. Bini punya sepupunya. Nah, dia holder Bitcoin lumayan banyak lah. Jadi dia bilang, ini lu coba pelajarin. Karena ini kayaknya nih cocok buat lu. Lu lulusan SI kan. Lu di tech. Lu juga orangnya suka baca gitu. Getol banget kan. Cuma saya menganggap itu scam dulu. Karena saya melihat ini nggak ada barangnya, nggak ada fisiknya. Apa yang mau diperdagangkan? Berarti ini kalian cuma PVP doang di market gitu. Cuman lu jual, gua beli, demand, supply demand gitu kan. Ini kan berarti pom-pom, market tulip nih. Dari situ, setelah saya merasa nggak enak, saya KYC dulu bitcoin.co.id bro. Sekarang Indodax. Nah, saya masuk ke dalam, saya lihat ini menyeramkan sekali. 15 juta bisa naik 66 juta, bisa naik 100 juta, balik ke 37 juta gitu kan. Ini apaan gitu loh. Dan itu 24 jam. Wah, seram sekali saya lihat, tapi saya pelajarin terus, cari tahu. Nah, akhirnya saya menemukan sebenarnya finance gabung tech itu bisa menjawab kebutuhan saya, karena saya kan pengen merubah nasib kan. Nggak mau gitu-gitu terus bro gitu. Capek miskin lah gitu kan. Nah dari situ sih. Jadi saya pelajarin terus sampai 2019, 2020. Sebenarnya yang mau mengubah nasib ya COVID lah. Kalau nggak ada COVID mungkin ya saya belum secepat itu sih. Kenapa maksudnya? Karena COVID itu waktu itu crash kan. Dikasih diskon gede gitu. Ya itu terakhir kali mendapatkan harga Bitcoin di bawah 10.000 US atau di bawah 6.000. Waktu itu trading at 5.300, itu market udah fear banget. Nah, saya semua beli itu. Iya, saya semua uang saya masukin. Saya all in. Saya all in, saya cuma sisa uang ya buat makan sama bayar kos-kosan. Cacing-cacing, naga-naga. Ya, karena dulu bisnis yang di insurance saya sudah sepi, saya sudah resign, kemudian saya jadi calo tambang batu segala macam tuh sudah nggak lanjutin. Saya sempat calo-caloan lah, bikin apa itu Trans Sumatera di, ya kayak gitu-gitulah tender kan. Nah itu semua duit beliin ETH itu. Terus aku juga jual APD, jual alat kesehatan waktu COVID 6 bulan. Banyak itu. Iya, make money, masukin ke kripto. Jadi otak saya itu semua di kripto. Otak saya itu semuanya masuk ke kripto. Kalau teman-temannya kan mungkin dia akan melihat peluang lain ya.
pergi ke acara franchisee, lihat, buka es krim, jual ayam goreng gitu kan. Kalau saya nggak mau bro. Saya maunya di situ, saya menjadi salah satu yang terbesar dan terbaik. Maka saya semua all in tuh. Tiap hari itu otak saya ngomongin itu, pelajarin itu. Kalau itu sih belum keren lah, karena saat itu kan TikTok viral itu saham. Saham itu saya keluar semua pada saat di TikTok konten tuh banyak ngomong Antam ke 5.000 tuh. Saya masih ingat. Saya melihat itu top sinyal, langsung jual semua. Ya, itu saya di saham sempat lumayan lah. Iya. Terus berarti lu masuk Bitcoin di tahun 2017 akhir. 2017 akhir. Kena pucuk. Kena pucuk. Ya. Yang duit buat merit lu. Ya. Terus apa saat itu ya, waktu lu kehilangan dari 300 juta, sisa 50 juta, duit merit gitu ya. Terus gimana dinamika lu sama istri lu? Kita sih orangnya gimana ya, cukup tough ya. Karena menurut saya uang kan bisa dicari. Yang penting kalau ada gempuran atau orang yang nggak setuju dari luar, dari eksternal faktor tuh masih bisa kita tackle gitu. Jadi internal kita tuh harus kompak gitu. Tapi istri lu berarti ngerti banget tentang kripto juga? Dia juga digens banget sih. Maksudnya kayak kripto lah. Dia juga suka lah. Dia lumayan ekstrim juga sih. Oh, pantesan cocok. Suka. Ya, buy sell gitu kan. Ya, emang kita merasa itu udah salah satu jalan tercepat sih. Jangan jalan-jalan yang karena dulu bisnis online shop kan, tas kan. Bikin brand sendiri gitu. Branding, marketing, digital marketer. Kita udah rasain kan foto produk gitu. Nah, itu effort banget. Very big effort dengan result yang mungkin kurang lebih sama, kadang-kadang bahkan resultnya lebih jelek. Jadi saya cari instrumen yang sebenarnya less effort, big result, bro. Ya. Itu penting sih. Nah, lu berarti kan udah ngikut cycle-nya berarti 3 kali ya? Berarti ya 2017, 21, sama yang sekarang gitu kan? Ada gambaran nggak sih kayak orang Indo ya, yang OG lah, yang zaman-zaman lu 2017 gitu kan, di awal-awal masuk. Itu mereka sekarang seberapa kaya sih gitu dari kripto? Maksudnya kayak, what number are you talking about gitu? Apakah puluhan, ratusan, atau triliunan? Sebenarnya kalau mau dibuka gitu, bisa lah top 50, top 100 Indo gitu. Oh iya? Iya. Maksudnya ini top 100 Indo nih maksudnya, apakah mereka ini maksudnya pebisnis? Jadi mereka udah punya usaha sebelumnya, habis itu mereka hajar di kripto, atau ini pure dari kripto mereka gulung jadi top 100 di Indo? Beberapa yang wealth tuh pure kripto. Nggak ada bisnis lain. Itu yang setahu saya, dan kerjaan mereka paling bangun-bangun villa di Uluwatu gitu buat have fun doang. Tapi namanya nggak pernah muncul? Nggak pernah. Bahkan mukanya nggak ada. Punya sports car nggak mereka? Yang saya kenal lumayan dekat atau yang nggak ada sih. Oh ya? Ya. Yang di beberapa yang sekarang konten sih itu beberapa OG juga itu ada Lambo gitu ada lah. Oh iya. Kalau yang saya kenal baik, maksudnya kita orang-orang yang di teknis bukan yang lihat price ya. Beberapa temen tuh coder, developer gitu kan, itu OG. Ya itu enggak tainted dengan barang mewah sih, karena sibuk. Tampangnya kayak gini, bro. Iya. Kayak gue gini. Iya. Yang penting sibuk, soalnya banyak yang mesti kita kerjain kan. Ngide sesuatu, orang lagi butuh apa, kita ciptain terus. Jadi lebih sibuk ke creation-nya sih. Iya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin ya, bro ya. Kita dari tadi udah ngomongin lah, itu kan siklus 4 tahunan gitu kan. Terus tadi lu bilang bahwa kemarin-kemarin waktu Bitcoin itu atau kripto lah ya seluruhnya termasuk altcoin lain itu turun, lu kagak jual, lu malah nambah terus gitu kan. Nah sekarang gimana? Kan kita mau masuk ke tahun 2025. Gue lihat ada dua kubu. Ada dua kubu yang bilang, oke ini 4 tahunan, jadi 2025 it's time to sell. Gitu kan. Sedangkan ada kubu yang di seberang yang bilang itu adalah this time will be different, akan berbeda. Kenapa? Soalnya pertama kalinya institutions masuk gede-gedean, bahkan sekarang negara Amerika pun Trump udah support gitu kan, mau jadiin itu sebagai reserve currency gitu misalnya. Yang mana menurut lo? Apakah lu sendiri bakal jual trimming lu 70%? Kalau fiat aku, gitu misalnya. Ya saya akan trimming. Akan trimming? Ya menjadikan stable coins gitu ya. Nah itu karena saya melihat ini memang this time is different memang. Karena ketika kita take video ini kan sebenarnya Microsoft dan beberapa perusahaan besar tuh lagi keputusan mau ngambil Bitcoin apa enggak untuk reserve-nya mereka. Jadi cash reserve-nya kayak Amazon gitu, itu dia mau masukin 5% gitu. Itu sudah ada papernya ya. Jadi tanggal ini nih, tanggal 10. Jadi bukan listing Binance ya teman-teman. Nah itu mereka juga melihat ini peluang dan tentu ini it's a different dong.
Karena mereka kan sudah berjalan dulu adalah si BlackRock-nya, institusinya yang ngambil dulu nih. Institusi sudah penetrasi market, itu semua old money mereka kan lebih trust ke institusinya. Karena backers-nya adalah peraturannya lebih jelas nih, ya kan? Nah, dan dia ada aturan yang kayak tax dan lain-lain lah, yang nggak boleh dilanggar. Makanya beberapa Bitcoin whales tuh bukan lupa seed fresh dan nggak pernah bergerak. Bitcoin-nya bukan, karena kalau gerak kena tax, kan gede banget di US kan. Maka ditungguin adalah tax amnesty Bitcoin-nya dari si Donald Trump. Nah, memang ini different memang, saya setuju different. Tapi kalau untuk psychology market, itu kadang-kala tuh tidak pernah berbeda, teman-teman. Jadi di saat sudah overheat, akan ada kalanya kondisi sekarang aja sebenarnya long term holders tuh udah mulai buang barang, dan kalau kalian bisa ambil data gitu yang institusional itu, ETF untuk institusi, yang masih ngambil barang sisa BlackRock. Jadi yang lain kan udah nggak ngambil lagi. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya sebuah pertanda. Memangnya kalau perusahaan yang udah besar banget atau levelnya state, kalau kemarin kan Putin sempat ngomong ya, Bitcoin tuh nggak bisa di-bypass atau lu nggak bisa ngecek atau gimana gitu kan. Bitcoin itu dia cerita soal sebenarnya itu immutable maksud dia gitu. Nah, itu kalau udah level yang state, level El Salvador gitu, otomatis dia akan kayak virus tuh, dia akan berkembang biak terus tuh. Negara-negara akan ambil. Nah, makanya US kan ada reserve-nya 200 ribuan biji lah. 1% lah. Itu kan hasil sitaan nih. Ya. Silk Road lah, apalah. Nah, ini yang bikin galau, teman-teman. Makanya bikin jadinya dua kubu. Kemarin kan juga ada kawan lama ngomong, tidak akan ada bear market lagi, dia bilang. Mantap. Itulah yang money market pengen kalian nangkep gitu. Ketika winter, kamu merasa Bitcoin sudah tidak akan bisa naik lagi seperti dulu. Ketika lagi bulan, kamu merasa tidak akan ada winter. Itu yang akan selalu dimainkan. Tuh. Maka psychological-nya akan dibolak-balik terus. Nah, untuk sekarang, kita bisa bilang itu kalau saya ya, secara personal, memang sudah di penghujung acara, teman-teman. Gitu ya. Karena sudah rally dari 22-3 Januari. Itu udah kencang banget, saya nggak tahu kenapa, orang baru terexposure-nya di 2024 Januari. Padahal sepanjang tahun 2023 itu udah gila, bro. Itu altcoin udah gila-gilaan gitu. Kalau sekarang banyak kan koin baru lah. Berarti sekarang kalau misalnya lu punya fresh money, lu nggak bakal beli Bitcoin dong saat ini? Kalau untuk saat ini, iya. Saya stop untuk DCA Bitcoin atau lump sum itu, no. Saya akan tunggu di 500 juta lagi. Wis, beli USDT aja berarti lu? Atau dirupiahin aja, difiatin stable aja. coins lah, jangan rupiah lah. Supaya nggak depreciate. Oke, menarik. Terus menurut lu gimana? Apakah lu bakal planning itu menjual semuanya sampai habis, lu convert semua jadi stable coin, atau lu bakal trimmingnya tuh lu bakal sisain ada yang lu nggak bakal pernah jual gitu, jadi your forever fund gitu misalnya. Kalau Bitcoin iya, kalau kita ngomongin Bitcoin ada yang saya nggak akan jual. Karena kira-kira berapa persen ya dari 70%, berapa persen yang kira-kira lu nggak rencana jual gitu sampai 50% jangan dijual lah. Oh gitu, berarti bakal jadi 35%-nya mau naik turun gonjang gaji gimana lu? Iya, 50% simpan aja. Karena segimanapun dia mau goyangin kita tuh udah nggak kegoyang sih. Itu misalnya reserve yang di 5.000, 10.000 US itu, gimana sih Bitcoin turun ke 10.000 lagi gitu? Lu coba pikir sendiri aja gitu kan. Iya. Nah, tapi kan bisa aja misalnya balik lagi bukan ke 10.000 lah, kayak nggak mungkin gitu misalkan. Tapi misalnya balik lagi ke 50.000, 60.000, kan lumayan lu bisa dapat diskon gitu. Kenapa lu nggak jual semuanya? Nggak, jangan. Karena kita jangan tebak-tebakan sama market lah. Karena saya lebih senang itu adalah, aku itu punya pertahanannya. Jadi fund-nya bisa kita kelola yang lain untuk kamu mainkan, ada yang kamu simpan untuk kamu masa tua. Gitu. Kalau saya lebih begitu sih. Kalau main catur mau lebih defensif lah. Iya. Apa yang tadi ya, lu boleh expand lagi nggak sih? Kayak apa yang lu baca sehingga lu ngerasa kita ini udah di ujungnya? Ya, karena udah terlalu banyak yang profit ya teman-teman. Karena ada yang namanya NUPL, parameter itu Net Unrealized Profit and Loss itu ya. Kemudian juga bisa long term holders, bisa jualan terus. LTH namanya kalau di On-Chain Analytics. LTH itu sudah buang barang terus. Tapi short term holders yang baru beli Bitcoin, baru create address di 1 hari, 7 hari, 1 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, itu mereka mulai makan barang. Mulai kencang nih grafiknya. Sedangkan long term holders tuh begini, bro. Oh, jadi orang-orang baru yang makan-makan. Ya, sebenarnya di dunia kripto itu kayak estafet. Saya dulu beli yang 5.000, kamu beli di 100.000, saya jual ke kamu. Kamu nyangkut.
Nanti paham lagi tuh, kenapa bisa seperti itu kan ada halving days tuh. Halving days itu kan kita nge-cut tuh. Difficulties-nya naik terus, tapi reward yang kamu dapat dipotong setengah terus. Nah, itu per blocks 210.000 blocks kan. Kayak begitu kan. Otomatis dengan teknologi zaman manusia dan matematikanya bisa lu hitung. Jadi selama sekitar 3,99 tahun lah sebenarnya, 4 tahun. Nah, itu akan terapresiat lagi harga Bitcoin otomatis, plus dengan kesulitan miningnya, plus dengan biaya yang kamu spend untuk mining. Kan ada variable cost dan ongkos-ongkos lain yang nempel pada mining tersebut. Itu yang makanya dibikin dia sekarang kalau lu suruh AI cek, AI tolong carikan saya data mining cost untuk Bitcoin saat ini 1 biji berapa. Dia akan keluar range-nya itu 84.000, 50.000. 84 itu retail, 50.000 itu institusi atau whales. BlackRock kan banyak banget nih, akuisisi, mining gitu kan. Nah, itu semua ada. Jadi itu yang kita perhatikan tuh. Jadi kalau misalkan kita sambung ke tadi yang kenapa saya nggak jualan, nunggu 4 tahun lagi aja, itu otomatis miningnya menjadi 150.000 gitu per 1 biji. Dan itu otomatis you make money while you sleep. Itu yang gue mau. Jadi bukan euforia ya, very hype gitu. Enggak sih, sebenarnya kadang agak inilah, slow lah. Saya jarang lah. Jarang aktif buy sell gitu, agresif tuh jarang bro. Oh, lu lebih ke buy and hold? Iya, jarang. Saya holders, jadi kayak Even altcoin pun juga sama? Iya, lihat momentum. Ketika udah masuk begini, ada tekniknya kan. Nah, itu yang kita lihat. Wah, ini bagus nih. Kita ambil. Nah, ambilnya jangan kecil-kecil tapi ambilnya lumayan lah size-nya gitu kan. Biar berasa gitu. Biar langsung dapat uang makan setahun gitu. Dapat 2 tahun gitu. Makan apa lo? Makan apa? Makan Lamborghini setahun. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin altcoin sama meme coin nih bro. Kan ada yang bilang bahwa kalau misalnya altcoin ini banyak yang diinvest sama VC lah. Dan mereka udah banyak yang take profit gitu misalnya. Kalau misalnya menurut lu gimana? Lu sendiri sekarang prefernya itu altcoin atau meme coin? Kalau saya sekarang di alts itu ada yang cukup menarik teman-teman ya, bisa di research gitu. Namanya Hype dan Virtual Protocol, silakan cari tahu sendiri. Dan memes. Jadi dua-dua ini untuk yang sekarang itu saya dua-duanya mau menapakkan kaki. Karena ada sekelompok altcoin tuh menarik banget. Dia itu dari retail untuk retail, nggak ada VC, nggak ada yang tunggangin, semua fresh. Dan itu menjawab kebutuhan kita semua, decentralized exchanger, yang nggak ada lagi deposit ke suatu entity. Jadi kita itu bisa langsung trading di dalam, itu connect wallet, trading, langsung simpan di wallet kamu sendiri. Jadi kamu cuma connect, ngobrol sama smart contract-nya gitu. Ngambil barang, taruh di walletmu. Nggak ada yang nge-hold walletmu, kamu nggak bisa di-freeze, no KYC. Ini masa depan. Nah ini yang menarik nih, kalau alts yang seperti ini, boleh kita, itu pun masih masuk fase dalam spekulan ya. Ini tetap masih spekulasi ya teman-teman ya. Meskipun sekeren itu. Karena di kripto itu kita jangan menganggap ada sesuatu yang flawless gitu. Kecuali Bitcoin. Nah kalau yang lain masih ada sisi-sisi yang bisa kita attack gitu. Pasti akan ada glitch-nya ketika running ya. Nah itu yang kita nggak pernah tahu. Tapi untuk gambaran besarnya yang menarik tuh sudah kelihatan. Winner-nya udah kelihatan gitu. Winner cycle kali ini kah? Kalau nggak kejadian mungkin cycle yang selanjutnya. Iya. Tuh. Gini bro, kan gue juga kemarin sempat ngobrol sama Timothy kan, dulu kan. Dia kan sempat bilang dia punya Bitcoin tuh kira-kira 85%, 90% gitu lah. Gitu. Lu juga mirip lah, 70% juga di Bitcoin gitu kan. Apakah artinya bro, buat teman-teman semua yang di luar sana yang nggak terlalu fokus di dunia kripto, mereka punya full-time job, mereka punya bisnis. Apakah kalau gitu yaudah Bitcoin aja? Toh senior-senior juga masuk yang ada Bitcoin gitu. Apakah kayak gitu? Iya. Kalau memang nggak ada waktu, jangan bermain di dunia kripto. Untuk apa? Kamu akan disembeli. Karena kita itu narasi cepet banget flipnya. Benar-benar berubah. Lu nggak ikutin bentar aja udah didam 90%, 99% sampai jadi nol gitu. Kalau sibuk, ada job, semangat dari industri di Bitcoin kan sebenarnya menyelamatkan nilai hasil kerja keras manusia, bro. Sebenarnya, filosofinya. Kalian spend waktu begitu banyak menukarkan keringat, menukarkan waktu itu kan menukarkan jiwamu nih. Tetapi kamu menukarkan dengan kertas yang value-nya sudah pasti fix akan turun. Karena mencetak terus gitu. Nah ini yang sebenarnya semangat Bitcoin mau berikan ke kita semua.
Makanya dia itu kan disebutnya medium of exchange lah, beberapa hal-hal teknis lainnya lah ya gitu. Nah, itu kan yang disematkan di dalam Bitcoin ini. Makanya ketika tercipta altcoins itu sebenarnya hanya sebuah kendaraan tambahan untuk memperkaya kita semua lebih cepat lagi supaya membeli Bitcoin lebih banyak lagi. Ini yang jangan dilupakan. Jadi bukan dengan terciptanya altcoins dan kamu naik 100 kali, 200 kali lipat, kamu malah menyembah fiat gitu. Nah, berarti sia-sia dong sebenarnya kita menciptakan instrumen seperti Bitcoin Settlement Networks gitu kan. Yang ini nggak sih, lu pernah dengar sih fundamental Bitcoin sih. Fundamental Bitcoin itu kan sebenarnya energi, listrik. Listrik itu hukumnya kekal kan. Hukum yang kekal itu tidak akan bisa dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk. Ini dari dulu lah saya cari tahu lah, dari zaman Henry Ford segala macam. Makanya lahirlah ya makhluk yang bernama Bitcoin ini gitu. Jangan kebalik-balik. Bayangkan memang pemain besar atau orang-orang yang sudah paham dunia kripto sih pasti majority Bitcoin, bro. Bukan altcoin semua, enggak. Itu kadang kita bereksperimen lah. Altcoins. Iya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kayak gitu, ya lo masih kan full time job di sini kan. Iya. Tanpa full time job aja, kita tuh udah bisa mengikuti porto lo hanya dengan beli Bitcoin gitu. Iya. 70% lah sebenarnya gitu kan. Segampang itu kan? Segampang itu Iya, sebenarnya. memang. Nggak usah lakukan PR analisa aneh-aneh. Iya, beli Bitcoin emang. aja gitu. Sebenarnya. Iya. Tapi ada yang namanya kalau kamu rajin sedikit gitu kan, ada waktu 1 jam sehari aja, kamu bisa membeli Bitcoin dalam jumlah yang lebih banyak, mendapatkannya ketika winter. Kamu bisa tahu winter itu kapan. Kok kamu bisa tahu? Karena kamu pergi belajar. Makanya belajarlah, maka kamu punya efisiensi yang lebih bagus. Gitu. Ya. Oke, itu nanti bakal jadi satu pertanyaan untuk share screen ya, bro. Itu kita butuh tahu tuh apa trigger-triggernya. Terus kalau misalnya kita ngomongin meme coins, bro, ya banyak orang yang lihat itu sebagai scam lah, nggak ada fundamentalnya lah, nggak ada cara analisanya. Tapi gue percaya itu ada. Gue kemarin baru sempet bikin videonya lah, kayak khusus tentang meme coin gitu kan. Cuman gue pengen dengar dari yang udah dapat 1000x cara analisa meme coin kayak gimana? Cara menganalisanya, pertama kita melihat ya, itu meme coinnya sebenarnya landasannya seperti apa. Terus timnya itu di belakangnya siapa aja, itu penting banget. Kemudian kultusnya seperti apa. Karena di meme coin itu harus dikultuskan gitu ya. Jadi semua orang tuh merasa kultus tuh kayak memes ya Wojak atau di 9gag. Kalau kita tuh suka lihat 9gag kan. Itu kan banyak IP-nya, intellectual property. Kayak orang yang nulis, misalkan Bad Luck Brian, Wojak, Derpina. Nah, itu ada IP-nya, community-nya sudah besar banget, sudah well known di dunia. Pas dia deploy, kamu bisa cek fairness-nya seperti apa. Itu udah masuk ke teknis. Jadi kamu masuk dulu ke sentimennya. Sentimen memes ini gimana sih? Contoh PP ini kan. PP ini kan Boy Matt Fury, seorang ilustrator atau artis penulis buku ini kan. Dan ternyata Boys Club ini ada ceritanya. Jadi PP ini ngapain, dia sebagai apa, karakternya gimana. Terus dilahirlah, ini kan 14 April kan, tahun lalu lahir PP. Nah, aku masuk di tanggal 17. Ya of course, karena it's meme coin. It's very high risk gitu ya. Kamu jangan masukin semua harta bendamu. Nah, dari kamu masuk ke sisi teknisnya kan kamu cek. Yang namanya blockchain itu kamu bisa cek. Siapa yang pegang banyak, dia kayak gimana, kontraksnya. Bahkan sekarang teman-teman jauh lebih gampang. Smart contracts itu bisa kamu copy, kamu suruh AI yang analisa. Lebih ekstrim lagi sekarang. Lebih gampang lagi gitu ya. Bisa, dan misalkan lu pakai ChatGPT, Perplexity atau apalah gitu ya. Itu bisa cek tuh smart contract. Ini honeypot kah, scam kah, rug pull kah, atau ada sisipin sesuatu kah untuk drain wallet kamu gitu. Kamu connect bisa langsung drain gitu kan. Nah, itu semua bisa. Nah, itu sisi teknisnya. Terus yang terakhir, kita harus ingat satu, market maker. Bandar market maker. Itu terpenting. Jadi semua kalau sudah connect, sudah lengkap, ya sudah kita gas gitu. Karena dulu PP itu, top 200 wallets-nya itu rata-rata adalah orang lama di Bitcoin dan Twitter. Di Twitter OG crypto lah. Jadi kita tuh dulu masih bareng-bareng. Sebelum PP itu launch, itu nggak ada koreksi, langsung ke $1 miliar, baru koreksi. Pas dia koreksi itu kan banyak orang take profit. OG-nya kan. Developer OG sama take profit, sisa $300 juta. Nah, di situ jadinya pada banyak yang berantem. Setelah $300 juta itu, selama trading selama 8-19
8-10 bulan itu stuck kan di situ. Terus digas ke 6,6 miliar dolar. Di saat itulah banyak yang berantem. Jadi Berantem kenapa maksudnya? karena orang-orang yang cabal di awal tuh merasa mereka kan main ini cuma sampai 1 miliar dolar kan. Habis itu udah it's done gitu. Ini malah digas lagi gitu. Ternyata yang mainin ya masuklah market maker lain gitu loh. Tapi berantem nggak bisa gitu. ngapain kan, salahnya mereka sendiri. Mereka berantem itu langsung bikin koin standingan. Jadi pecah tuh. Market cap-nya jadi kesedot ke yang lain kan. Keluar Pox lah, OKY lah, Hopi lah, Apu lah termasuk salah satunya. Nah itu adalah OG PP salah satunya. Jadi mereka merasa kok begini, bla 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 lah. Itu orang selalu gitulah. Kecepatan jual dia marah, dia nyangkut dia marah, dia loss dia juga marah. Jadi nggak ada cukupnya kan. Lu kalau greedy itu ya nggak ada kata cukup. Jadi kalau saya adalah pengikut smart money, udah saya ikut aja. Mau keluarin Apu saya ikut, keluarin PP saya ikut. Ya pada berantem silakan lah. Nah, ketika kita sudah foundernya keluarin, ada yang namanya salah satu entitas makhluk hidup di safari-nya di Thailand gitu kan, keluarin satu ekor makhluk hidup. Nah, lu tahu kan? Enggak, saya nggak sebut nama lah. Nanti berantem gitu kan, drama. Nah, itu dia keluarin foundernya, dia itu ngebiayain dulu di awal. Dan kita itu biar kelihatan atau dia memang tidak mau dihujat orang, developer kan nggak boleh megang supply banyak-banyak nih. Di awal pas kita launching, kita main di internal dulu. Nah, dia buang dulu, nanti dia ambil dengan wallet lain. Gitu kan, ambil. Kita kontrol sedemikian percentage, itu biasanya 10-18% lah, normalnya. Yang apa? Yang dirilis ke publik? Enggak, yang dikontrol. Yang dikontrol? Iya. Nah, ada sedikit dong sebenarnya. Iya, ada beberapa memes coin yang jahat banget, itu sebenarnya kontrolnya di atas 90%, dan kalian nggak tahu kan? 90%? Iya, dan itu market cap-nya sempat sampai 400 juta US dollar. Gitu. Oh, tapi itu tersembunyi, disebar-sebar. Iya, ya kan? Retail nggak tahu pasti Retail gitu. nggak tahu. Nah, jadi ketika yang saya ngomong itu, kembali ke saya ngomong, kita ngambil supply itu, sudah dikontrol. Nah, supply-nya untuk apa sih? Buat marketing. Kita bisa yang namanya sundul. Jadi ada yang namanya deck screener. Itu kamu kasih petir. Petir itu kan bayar. Jadi kamu bisa tampil di front page. Nah, otomatis attention untuk seluruh dunia itu kelihatan nih kamu. Nah, petir itu kamu bisa sundul terus, isi Solana kan, berarti kamu beli. Nah, itu biaya marketing, teman-teman. Terus nanti ada alokasi untuk supply kepada influencer-influencer atau OG-OG yang mau ikut support project ini. Ada juga biaya untuk sumbang ke safarinya, supaya benar-benar kita berkontribusi untuk hewan-hewannya, beli makan buat dia, kesehatan, ya, kayak gitu. Jadi, sebenarnya nggak sesimpel itu, lumayan kompleks banget dan bikin capek sebenarnya teman-teman ya. Kadang sambil dihujat orang gitu kan, orang kan nggak tahu lu nge-build di belakangnya kayak gimana gitu. Nah terus nanti kita tengah malam bisa langsung meeting karena tiba-tiba dihajar whales. Ada whales beli nih, misalkan masukin berapa ratus Solana, boom, dia sekali beli kan. Emang kita pump, sempat kita ada koin yang 100.000 jadi 3 juta US tuh. Boom, wah gawat. Terus kita tanya di grup, ini siapa yang beli? Nggak ada, gue nggak beli. Wah, ini whales dari tetangga loh kayaknya. Berarti ini bisa dibanting dia, guys, gitu kan. Nah, itu hati-hati. Makanya ketika naik, pas diguyur sama dia profit. Whales itu profit cukup 50% cukup lah. Dia masukin 1 M, pas 1,5 M, dia take profit nih semua. Nah, kalau di bawah nggak ada yang nahan, orang yang jaga supply ini nggak ada yang nahan, ya unlock harganya. Akhirnya komunitas atau publik itu melihat, ini kan project rug pull. Awam melihat hargamu turun. Tidak peduli wallet siapa yang jual dan beli. Awal itu kan lihatnya lah, yang penting sekarang harganya hancur. Saya mana mau tahu itu kalau kalian nggak bisa nahan, nggak ada supply, whales-nya jual kalian nggak nahan gitu kan. Dia mana mau tahu. Nah, itulah mekanisme cara kerjanya. Maka kita kerjasama. Belum nanti ada exchanger, minta supply misalnya. Gue mau dong masukin memes lu. Tapi gue minta alokasi supply ya, biar gue bisa mainin nih, bisa market making nih. Ya kan? Exchange asing. Exchange asing gitu. Kalau lokal saya nggak tahu lah gitu. Nggak boleh ngomong. Ya, kalau asing nggak minta, nah kadang lawannya adalah VC atau fund manager. Nah ada juga yang namanya hedge fund juga. Kayak kemarin Godbit kan lagi bermasalah ya. Nah hedge fund juga kan dia bisa minta alokasi, kemudian dia sebagai market maker. Nah Wintermute misalnya contohnya, nah itu juga bisa dia ngambil supply untuk tanding sama checks gitu. Nah inilah ada politiknya juga. Jadi sisinya price ada, teknis ada, politis ada.
Nggak segampang itu, teman-teman. Kalau misalnya sedikit konteks ya, kalau misalnya exchange kayak minta alokasi, kayak berapa sih jumlahnya yang mereka minta? Mereka minta bisa di atas 50%. Ada. Ini sekarang teman-teman di dalam dunia kripto yang di Indo, di retail ini udah pada pinter-pinter juga saya lihat. Ketika ada yang ngambil 52% kemarin ada tuh. Nah itu kan pada ngamuk banget, kayak gila ini maruk banget gitu kan, exchange-nya kan. Nah 52%, tapi ada yang tackle juga dari timnya exchange juga klarifikasi. Itu bukan kita kontrol semua. Kalau kalian jual beli di tempat saya, tentunya supply-nya kan tertahan di hot wallet-nya kita, dibilang. Ada kayak gitu juga. Tapi kan kita tidak pernah tahu, namanya dunia kripto. Dunia kripto itu adalah pseudonym, bukan anonim. Pseudonym itu hanya bisa melihat angka-angka yang bertransaksi, dan kamu manusia yang punya akal sehat, kamu bisa memberikan assumption, ini angka yang bergerak, apakah wallet dia, apa yang dia lakukan, dia market maker kah, dia smart money, apa dia whales yang bodoh gitu kan. Ada whales yang bodoh, masukin $2,500, sisa 40.000. Kemarin yang lagi viral di US lagi mau ditangkap, yang namanya Hawk Tuah itu kan launching coin, berapa ratus juta US kan, dia artis atau streamer gitulah, cewek, terus langsung didam kan. Ada whales tuh yang suka die hard-nya dia kayaknya, fans-nya. Dia masukin 2,5 juta, sisa 40.000. Gitu. Kalau itu kan sudah unwell, gitu kan. Udah unwell. Iya, iya. Gitu. Terus kalau misalnya cerita lu di PP bro, lu kan cuannya sampai gila banget, sampai 1000x gitu kan. Lu awal mulai ketemu meme coin itu caranya kayak gimana? Di grup, sebenarnya itu tipsnya adalah teman-teman stay long enough di dalam dunia kripto. Jangan cuma mau enaknya. Maksud saya adalah jangan cuma nongol di bull market. Itu nggak ada gunanya. Kamu itu tetap beraktivitas, tetap tukar pikiran, tetap belajar di winter. Karena di saat winter lah kamu bisa mendapatkan banyak koneksi. Di situ tuh saya masuk ke situ kan, itu kayaknya banyak kan orang US sih. Gitu. Saya lihat percakapan mereka ya. Nah, disitulah timbul karena saya kayaknya Indonesia cuman berdua gitu kan. Nah, akhirnya dapat informasi seperti itu. Hoki iya, tapi juga karena winter itu kita tetap stay. Jadi nggak hanya bull market doang gua datang beli, sisa winter saya pergi, nggak, jangan. Tetap belajar. Makanya itulah yang saya dapat. Terus perjalanan lu nge-hold-nya gimana tuh? Itu karena naiknya terlalu cepat. Itu nggak ada minus-minusnya, nggak ada drawdown. Itu tidak pernah drawdown, Nggak PP. pernah drawdown. Kamu bisa cek chartnya. Dari 0 rally ke 1 miliar dolar tuh nggak ada drawdown. Iya. Itu waktu naik baru lu ngerasa drawdown ke 300 juta. Iya, itu orang pada kaget kan. Karena pas dia launching 14 April, deploy kontraknya pertama kali, kemudian rally, sampai bulan Mei minggu pertama atau minggu kedua, tiba-tiba listing Binance. Bikin orang shock kan. Ini koin baru bikin, langsung listing Binance. Wah gila. Ini siapa the man behind PP gitu kan. Banyak yang cari tahu dulu. Nah sebenarnya kalau dari grup kita itu murni anonim. Kita nggak tahu itu siapa. Cuman tahu walletnya ada 5. Itu udah make it lah. Dia udah jual PP-nya juga. Gitu. Terus kalau misal buat strategi beli meme coin kayak gimana? Lu lebih ke beli yang banyak gitu atau fokus ke satu yang lu percaya gitu? Kalau memes itu aku lihat momentum ketika bull market baru mulai akan jalan. Itu kita sebar. Nanti saya kasih lihat screenshotnya. Oke. Kasih lihat lu doang, jangan audiens. Oh gitu. Kirain mau di-share. Iya, lihat maksudnya kayak berapa size yang saya masukin gitu. Dikit kan. Nah, dia sekali boom itu kamu sih kaget sih gitu. Nah, itulah caranya. Itu di momentum itu kita pecah awal bull market, mulai tuh pakai teknik spreading tuh, 200 koin misalnya kan. Kamu punya modal 2 miliar misalnya. Kamu pecah 200 koin nih. Nah, 10 juta. gitu kan. Cap-tiau gitu semua. Nah, silakan. Nah, ketika udah mulai manas akan kelihatan tuh resultnya. Siapa yang 10 juta udah jadi 100 juta, siapa yang udah jadi 0. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh. Nah, nanti ketika fase tengah ini sudah kelihatan, mulai kamu kerucutin pelan-pelan tuh. Yang kuat-kuat kamu setor dia terus. Masukin terus tuh. Oh, yang naik tambah lagi? Iya. Kamu riding dia. Jadi kayak kita naikin naga gitu. Nah, ketika udah kelihatan, kamu kerucutin. Baru powerful nanti. Baru nanti kamu akan kelihatan nih, siapa aja yang powerful. Makanya kita... Maksudnya powerful apa tuh? Maksudnya yang mana meme coin yang bakal stay? Iya, bakal jadi dari bisa... 0 jadi 1 miliar dolar gitu. Jadi 2 miliar dolar. In no time kayak cuma 3 bulan gitu. Tapi lu tahu dari mana bahwa ini tuh momentumnya short lived atau enggak?
Misalnya dia naik, ya kan, jadi kayak dari 10 juta jadi dari 300 juta dolar gitu misalnya. Nanti dari 500 juta dia bukan lanjut malah dump gitu. Nah, ada juga. Kalau itu kamu balik lagi tuh ke yang aku cerita tadi. Sentimen, teknis, segala macam. Kamu lihat kultusnya. Kita ngomong nama ya sekarang ya. Mudeng Sol misalnya. Mudeng Sol itu apakah 500 juta itu langsung bisa jadi nol? Itu seems like sangat susah, bro. Karena itu kultusnya di Thailand sendiri adalah memes coin mereka yang paling mereka banggakan. Kemudian juga kita Southeast Asia gitu. Jadi mereka itu punya sentimen sekuat itu. Terus juga misalkan kemarin yang digoreng Elon, Peanut, yang tupai itu. Tupai dari nol di 2 miliar dolar. Dalam waktu sekejap, boom. Nah itu juga berat sekali untuk kamu jatuhin dia ke nol. Kamu lihat sentimen dan orang-orang yang nunggu di bawah tuh. Orang manusia kita, retail ini ya, punya psikologi adalah greedy. Ketika dia melihat barang yang sudah mahal banget itu jatuh, mereka tuh menunggu untuk membeli kembali. Itulah yang terjadi dan itu tercipta. Makanya market itu ada rhyme-nya kan, it's rhyme gini kan. Nah, ada gelombang-gelombangnya gitu. Nah, itulah yang menciptakan psikologi manusia, menciptakan price action sebenarnya. Maka candlestick bisa dianalisa. Karena kan itu kumpulan emosi manusia. Nah, itu bro. Oke, terus kalau misalnya ini bro, yang trading meme coin, kan mungkin banyak lah yang mungkin udah ngelihat 100x, ya kan, 50x, segala macam gitu kan. Mungkin mereka itu punya cash gitu misalnya. Misal punya cash 50 juta seentu-entunya. Terus mereka mau hajar all in gitu. Ya kan, hopefully bisa 1000x gitu kan. 50x dan 50M gitu jadinya. Nah, yang lu lihat ya bro ya, orang-orang yang sukses, itu mentalnya kayak gimana gitu? Mentalnya ya. Kalau kita itu kembali lagi kita belajar. Kita di dunia kripto itu mengerti cara kerja blockchain dulu, dunia kripto. Karena dari situ kamu akan lihat sebenarnya kita ini butuh apa sih? Retail ini lagi butuh apa? Ciptakanlah produk orang yang butuh. Ada orang yang butuh pakai yang fungsinya itu berguna untuk banyak orang. Nah, itulah pentingnya ngajar ilmu. Kalau ilmu kamu sudah mumpuni, kamu lihat sesuatu ini bagus, kamu dalam sekejap bisa tahu. Dan kamu berani put your money. Tanpa spekulasi, baca berita, dan nanya-nanya sekeliling orang kamu, kamu masuk nggak sih? Kamu masuk nggak sih? Nggak butuh, bro. Karena kamu udah ngerti. Buat apa kamu nanya, kamu masuk nggak? Kamu masuk nggak? Berarti kamu bukan hanya tidak ada ilmu, conviction aja kamu nggak ada. Karena conviction itu lahir, karena kamu berilmu, jangan terbalik. Jangan conviction dulu, baru pergi cari ilmu gitu. Ini yang bahaya. Kan orang Gitu. banyak yang conviction-nya dari kata influencer, bro. Influencer ngomong ini, conviction dari situ, bro. Ini yang bahaya. Ngerti apa aja kagak. Gitu. Iya, saya selalu tanamkan itulah. Makanya aku tugasnya ngajar kan. Nah, makanya saya private group itu ngajar, biar pada pintar gitu. Biar para teman-teman tuh udah paham. Selebihnya kembali ke kalian. Kalian mau Dgens, mau trading futures, mau judi shitcoin, saya udah nggak tahu gitu. Karena fungsionalnya saya adalah saya menyampaikan apa yang saya tahu, yang benar sebenar-benarnya dan sepenting-pentingnya gitu. Sisanya adalah bonus lah semua lah. Shield kayak koin ini, beli ini, nanti naik apa. Menurut saya itu bonus lah bro. Jangan terlalu atensi kita tuh ke situ terus, jangan. Oke bro, kita mulai share screen. Kita ambil dulu ya, laptop lu ya. Oke, jadi tujuannya tuh kita pengen tahu sign bahwa Bitcoin ini tuh udah di atas, udah ketelatan buat kita masuk, itu di mana gitu. Atau sebaliknya, when is it the best time to buy gitu. Oke, jadi di chart ini teman-teman di BitBo itu sudah menyediakan banyak data gratis dan update-nya juga cepat banget. Itu biasa daily sudah diupdate, jadi teman-teman tanpa harus spend uang dulu, kayak Glassnode dan Into the Cryptoverse segala macam itu kan mesti bayar dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kalau misalkan mau melangganan itu bisa subscription nih ke yang pro gitu ya. Sekarang BitBo sudah mulai narik duit karena dulu zaman saya ini gratis gitu ya. Worth it. It's very worth it. Sangat curang sekali. Berapa sih ini? Ya, sekitar 5 juta, Setahun. 6 juta ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita pakai net unrealized profit and loss saja. Ini dia mengupdate data adalah once per hour ya. Kalau kamu mau get 10 seconds, kamu bisa upgrade menjadi premium member. Oke, dan kita langsung dari zaman saya aja ya. Zaman saya nyangkut pucuk, kita short dari situ. Nah, kita bisa lihat
Nah, ini dia akan keluar ada yang namanya euphoria grid kalau sudah naik ke atas ya. Kemudian juga NUPL-nya berapa percentage itu kelihatan ya teman-teman. Jadi ketika saya berani bilang all in itu, waktu itu saya sudah mulai ngajar di private group. Nah, itu kelihatan dari tahun 2022 pas Luna collapse, kamu bisa lihat NUPL kita sudah masuk kategori capitulation. Nah, kalau ketika capitulation ini terjadi, teman-teman sebelum tahu semua indikator ini, silakan pelajari dulu yang namanya key points-nya apa, back datanya baik apa, kemudian bisa baca di Investopedia juga ada, kadang-kadang mereka tulis. Kreatornya siapa, silakan dikejar, dipelajarin apakah mereka itu cuman asal nulis atau ini adalah landasan teorinya, oke? Jadi segala macam yang terjadi di sini sebenarnya ada landasannya. Nah, ketika capitulation ini terjadi, ini adalah a very good time to buy, gitu ya. To buy yang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Karena dulu kalau saya itu ada satu video waktu presentasi PP, itu juga sepertinya anak buahnya Leon gitu ya, yang kemarin kasih lihat videonya ke saya lagi, saya bahkan udah lupa ada video tersebut. Saya sempat ngomong, PP pas $2 miliar, silakan beli yang banyak karena itu financial advice saya bilang. Tapi di private community ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya dari NUPL, Net Unrealized Profit and Loss gitu. Nah karena ini gratis, jadi dia dapatnya yang seperti ini. Nah kondisi sekarang bisa kamu lihat adalah antara believers dan denial, itu belief ini sudah mulai take control. Yang artinya apa? Kita sudah mulai mendekati euphoria and greed. Yang mana dulu cycle sebelumnya euphoria and greed itu bahkan tidak kecapai aja sudah diguyur bandar. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itulah yang kalau mau percaya this time is different silakan. Kalau mau bermain aman juga silakan. Jadi ini kembali ke masing-masing. Ini yang salah satu yang saya pakai. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen kasih lihat lagi selain NUPL ada yang lebih penting lagi yang namanya P-Cycle Top. Kalau P-Cycle Top itu adalah gabungan ya teman-teman, jadi technical analysis. Sorry bro, gue boleh ini nggak bro, sedikit elaborate yang tadi ya, yang NUPL itu. Boleh nggak sih significance-nya apa? Kenapa data itu tuh artinya apa gitu? Kenapa kalau misalnya NUPL-nya itu di bawah tadi kan, itu mengakibatkan is a good time to buy, dan kalau misalnya di atas, when everyone itu udah ada unrealized profit, itu adalah kebanyakan greed ya gitu. Apa fundamental ininya? Kayak teorinya dari mana gitu? Sebenarnya teori dasarnya itu dari Fear and Greed Index. Jadi Fear and Greed Index itu kelihatan ketika banyak yang sudah mulai beli di atas, gather datanya bro ya. Beli di atas, jual di bawah. Di dalam blockchain itu bisa didetect address ini. Berarti address ini mengalami yang namanya loss, kerugian. Datanya diambil. Nah, ketika data ini yang beli di atas, jual di bawah ini lebih dominan, terciptalah yang namanya NUPL tadi. Jadi net profit, unrealized, and loss kan. Nah, itulah yang akan terjadi, dia muncullah yang di bawah hijau-hijau itu, capitulation. Berarti banyak orang adalah melakukan berbakti, yayasan, gitu ya, menjadi yayasan. Karena dia itu beli 10.000, jual 1.000. Ya kan, berarti 9.000-nya dia sumbang ke market maker atau market-market yang lain, liquidity, gitu ya, dia setorin lagi. Nah, ketika sebaliknya, lebih banyak orang yang beli 1.000 jual di 10.000 atau lagi hold, namanya unrealized kan? Unrealized. Belum dijual berarti? Belum dijual, ya. Lagi hold dan lagi untung banyak nih. Berarti kita sebagai manusia yang punya akal sehat bro, ketika data itu sudah muncul dari sentimen, turun ke price, turun ke social metrics, kita bisa ambil kesempatan untuk jualan. Karena ketika itu terjadi, euphoria and greed itu sudah mulai muncul di penghujung jalan. Itu adalah indikator yang lumayan tersimpel kalau menurut saya, karena dia hanya mengandalkan fear and greed dan gather datanya dari yang jual beli mahal jual murah atau sebaliknya. Itu very simple. Nah, kalau ini P-Cycle Top lebih kepada indikator yang digabung dengan technical analysis. Karena dia merupakan SMA 111 hari, kemudian SMA 350 hari kali 2. Nah, semua landasan ini bisa kalian baca juga. Ini dibuat oleh Philip Swift. Ini semua ada landasan teorinya, tidak hanya asal suap-suap. Bisa juga lihat historical datanya seperti apa, background-nya. Nah, setiap kali kalau kamu lihat chart seperti ini, kamu akan berpikir sesuatu, bro. Kapan kamu akan membeli Bitcoin? Coba kamu lihat. Kapan beli Bitcoin? Ya, kapan waktu yang bagus untuk lu beli Bitcoin? Waktu harganya lagi turun dong. Waktu si SMA 111 ini,
di Jauh. atas daripada price action ini. Hmm. Dan mereka sudah terbuka lebar dengan SMA 350. Iya. Nah, itulah is a very good time ini To untuk buy. to buy Bitcoin. Apakah kita langsung all in cemplung? Kalau di sini kan sudah turun juga apakah langsung all in? Jangan. Makanya ada yang namanya indikator lain juga. Indikator lain kayak realized price, balance price, delta price, semua banyak banget. Kalau cerita di sini kita bisa 4 jam, bro. Ya kan? Nah, itu mereka tuh akan kasih garis standar deviasinya tuh di sini. Jadi ketika di sini kamu tidak mungkin beli karena secara delta price ini masih mahal kelihatan nanti. Gitu. Kalau P-cycle top ini baru salah satu. Makanya indikator yang saya pakai itu cukup banyak. Dan saya bersyukurnya dikasih sama teman-teman juga yang kalau trading view itu kan ada yang by invitation. Nah, saya di-invite sama Bitcoin Magazine, sama beberapa grup lah, Circle, Block Circle gitu-gitu. Saya dikasih indikator mereka gitu. Mereka yang racik script-nya dan dia kasih ke saya gitu dulu. Dan saya gratis sih. Kalau orang biasa itu masih subscription. Berapaan subscription tuh? Ada yang 30 juta, ada yang 7 juta. Kok lu bisa dapat gratis? Ya karena kawan lah gitu. Iya, Karena udah dari dulu, makanya stay long enough di winter, make friends gitu ya. Jadi jangan pergi dari kripto. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin ya tadi ya, buat kita tahu indikator top sama bottomnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin meme coin, buat lu memilih sebuah meme coin baru atau menganalisa sebuah meme coin yang menarik, caranya kayak gimana, bro? Meme coins itu kita lebih lihat ke engagement di dalam sosial media dia ya. Caranya gimana? Boleh dipraktekin lagi? Kita langsung spill satu koin aja yang saya lagi cek ya. Ya lagi langsung aja. Ini bisa buka Twitter nggak, bro? Nih. Bisa, cuman gue nggak login ya. Iya. Nggak login. Coba aja. Twitter X. Gue nggak punya Twitter, bro. Harus bikin lah, seru loh. Debat kusir ini. Itu ada. Leo Hartono. Kita buka Elkina ya. Bisa kita kasih dolar dulu. Dolarnya mana ini, bro? Dolar Elkina. Elkina hype. Ini Elkina HL. Jadi Elkina ini lagi rekam kan? Lagi rekam. Nah, Elkina ini teman-teman kalau saya juga saya disclaimer ini for fun only ya. Jadi bukan financial advice gitu kan. Jangan dihujat gitu ya. Nah, ini Elkina ini adalah salah satu memes dan NFT pertama di dunia Hyperliquid. Hyperliquid adalah DEX di dunia yang semoga bisa mengalahkan Binance gitu ya. Saya invest lumayan serius soalnya. Nah, jadi di Hyperliquid ini mereka bikin NFT-nya, kemudian juga AI yang bisa ngobrol dengan si Elkina-nya, itu langsung masuk ke Telegram-nya, kamu lihat fungsionalnya seperti apa, kemudian engagement daripada Twitter-nya seperti apa, dan kultusnya seperti apa. Karena kalau di Hyperliquid sekarang chain-nya itu lagi rame, orang-orang menggunakan nama .hl. H itu artinya .hyperliquid. Nah, itu salah satu contoh untuk art-nya. Dan kemudian kamu harus cari tahu apakah ini legal. Maksudnya akan bermasalahkah di hari ke depannya seperti intellectual property. Jadi IP-nya itu mesti jelas. IP dari art-nya ini apakah sudah jelas, ya. Nah, kalau ini kan sudah ada semua. Jadi tidak ada masalah lagi. Ini kan teman-teman bisa lihat bagaimana ada yang beli terus, tidak pernah jual, kamu lihat. Beli-beli terus. Nah, ini juga dari ekosistem Hyperliquid, ini agak teknis ya kalimatnya, karena Elkina ini belum di stake. Stake itu artinya belum verify. Nah, kesempatan itu datang ketika koin itu belum di-verify. Jadi kalau sudah verify berarti sudah viral, sudah diakui banyak orang dan udah diketahui banyak orang, otomatis sudah pump. Jadi kita mau cek memes itu banyakkan dari sentimennya dulu, baru nanti kita bisa masuk ke GMGN, kemudian GMGN tuh coba gimana bro, tools-toolsnya bro? GMGN AI, karena kita ini, kemudian kita bisa buka Bubble Maps. Bubble Maps ini teman-teman bisa berlangganan, kalau tidak mau bisa pakai yang free. Kalau berlangganan itu bisa traceback sampai ke masa lalu pertama kali dia launching, deploy, itu lari kemana aja koin tersebut, distribusinya gitu. Nah, kalau di Bubble Maps ini setahu saya Hyperliquid ekosistem tuh belum bisa didetect. Kalau ini kan Hyperliquid tadi ya. Nah, kita ambil satu lagi koin yang jangan di Hyperliquid deh, ambil di Base. Misalkan Virtual Protocol. Nah, ini gua spoiler terus ya teman-teman. Saya sih terserah gitu. Maksudnya teman-teman mau ikut boleh gitu kan.
Virtual protokol ini bisa muncul misalkan hal-hal AI gitu ya. AI yang teman-teman bisa menciptakan AI agents dan bisa ngobrol sama dia, tanya matematika, tanya PR gitu ya. Online, kemudian lo bisa sawer dia, bisa muncul 3D, 4D, begitu bentuknya. Nah, virtual protocol ini adalah base coin-nya dia, native coin di dalam. Nah, VP ini kita langsung cek aja, karena dia ada di base chain. Nah, ini silakan lihat TVL yang tinggi, teman-teman, kalau ini juga salah satu secret ya. Jadi, TVL-nya yang tinggi siapa dan sama Kenapa market. lu dari TVL? TVL itu total value lock, berarti orang yang taruh koin di dalam menjaminkannya, ikut vault-nya, ikut depositorinya, itu berarti trusted di public tuh senilai 8,7 juta dolar gitu. Nah itu semakin besar semakin bagus. Ya, meskipun kalau developer kan kamu bisa di bank gitu, itu bisa aja developer yang taruh sendiri di, ya monggo kalau dia semodal itu gitu, silakan untuk attraction atau marketing secara halus ya monggo gitu, nggak ada salah juga gitu. Nah ini teman-teman ya games. Nah kita masuk ke ini deh Luna. Nah Luna ini bisa live gitu ya. Buset ini kok spoiler banget ya teman-teman. Sorry ya guys. Nah ini bisa sawer ngobrol sama dia, bisa beliin dia baju, suruh dia joget-joget gitu ya. Bisa tanya matematika buat PR ya. Gen Z suka ya ini ya. Nah ini kita bisa copy paste di sini. Oke ini bro. Komen V. Nah, ini ada di base, kamu lihat ya. Kita bisa kecilin. Ini apa? Bubbles ini. Semakin banyak bubbles yang kecil-kecil yang terdistribusi, artinya terdistribusi dengan baik. Kalau semakin banyak bubbles yang segede gaban begini, kalian hati-hati ya. Itu orang ada yang beli banyak banget atau itu sniper internal dari developernya mereka. Kemudian yang kayak sporadis dan merah-merah ini apa? Ini adalah Get.io atau exchangers yang tadi Leon juga udah tanya, apakah mereka minta supply? Ini udah kelihatan. Dia itu masuk sekitar 3,122%. Itu kelihatan semua. Dia masukin ke hot wallet-nya ada berapa? Ada sekitar 7 di sini. Ada 8. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih banyak banget kalau kita cerita ya. Kamu bisa cek 2 weeks ago, first time deploy, kamu bisa bayar Bubble Maps, kamu bisa masuk ke GMGN ya, kemudian kamu search kontraknya. Nah, ini juga bisa masuk. Maka into the rabbit hole di dalam dunia kripto tuh bisa bikin kamu tidak tidur-tidur. Kamu akan login berhari-hari seperti saya matanya sudah hitam-hitam ya. Nah ini semua kelihatan teman-teman. Kamu bisa lihat koin dari si Luna ini ya. Kita maju. Kalau virtual protocol tuh agak disembunyikan. Kelihatan KOL, VC whale-nya tidak kedetek ya teman-teman ya. Nah itulah bedanya virtual protocol base chain-nya di dalam dunia VP ini itu. Kalau mau yang lebih clear sebenarnya kalian cek itu. Cuma saya udah mulai meninggalkan Solana. Jadi kalau saya spill Solana di sini tuh kayak agak-agak ya sama ETH gitu. ETH saya sama banyak sih gitu. Nah, itu kelihatan. Atau kita mau ini yang terakhir, ini tambahan waktu dikit ya nggak apa-apa agak lama itu. Kita cek yang misalkan kita cek APU gitu ya. Kita cek kontrak sekarang dia ETH kan. Nah, dia ETH, kita cek kontraknya. Bentar. Kontrak si APU. Oh, jangan ambil di sini. Kita ambil di CoinGecko, bisa cek ya teman-teman. Ini lebih bagus real time update juga. Biasa teman-teman taunya mungkin CoinMarketCap gitu kan. Nah, di sini kita bisa search coin. Ini maaf ya teman-teman kalau agak cepat, nanti di replay aja nontonnya ya. Gitu. Nah, kalau dulu saya tidak ada yang pandu ya teman-teman, saya belajar sendiri. Oh, belajar sendiri ya semuanya di kos-kosan ya. Ikut seminar gratis, pulang praktek gitu ya. Jadi intinya jangan malas gitu. Ya, saya nggak bisa pakai ini coba. Jangan Solana. Oh ganti chain dulu. Bisa ganti chain, ganti yang ETH. Nah ini. Nah di sini kelihatan semua ya teman-teman. Jadi total holdersnya itu ada berapa? Itu ada ini turun gimana sih? Total holdersnya ada 29.000 ya di sini. Sebenarnya ini bisa membohongi kita semua juga ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai apps untuk mempecah wallet itu sampai 10.000 holder juga saat ini langsung bisa ya. Bisa pakai Disperse.app gitu ya. Nah itu juga
bisa kebohong juga ya. Kemudian kita lihat KOLVC siapa? Wintermute itu salah satu hedge fund paling besar di dunia ya, seperti Goldbeat dan lain-lain, GLS atau apalah siapa itu kan. Nah ini dia ambil APU sekitar 1% percentage total dari total supply yang diambil itu senilai $4 juta untuk sekarang, dan dia masih ada barangnya gitu ya. Smart money siapa? Ada namanya Chainlink, membeli 700.000 atau on 0,19%. Lagi untung 800.000, berarti ini whales-nya ya. Ini ada DGN Calls, pump sinyal Mimim, Koli, kemudian ada sinyal, ada activity. Activity ini juga teman-teman bisa lihat ya, top 29-nya siapa. Sniper itu apa ya? Ini benar-benar seru banget ya teman-teman ya. Kayaknya Leon udah mulai pusing. Nah ini kita bisa tentukan juga amount berapa, size-nya mau lebih dari 50.000 atau 5.000 US juga bisa. Ini semua tanda-tanda ini sebenarnya ada artinya. Ada yang nanti ada pakai topi, agak jahat, dia sandwich attack dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak banget bro sebenarnya yang bisa kita Seru. Iya, dan ini masih Seru banget. fitur free ya teman-teman. Ini masih yang fitur free. Kalau fitur yang udah paid dan premium, wah itu benar-benar nggak usah tidur ya kita ya guys. Kita gas terus gitu. Karena detail banget gitu. Bisa login, bisa berjam-jam gitu. Dan ini semua yang di show adalah yang free. Jadi teman-teman bisa tes tanpa harus top up dulu gitu. Iya. Sip. Seru banget bro. Oke bro, gue paling minta closingan lah dari lu lah. Kayak final tips buat lu, dari lu gitu ya. Buat teman-teman yang baru masuk ke dunia kripto, mungkin apa advice lu, apalagi mereka masuknya sekarang gitu kan. Waktu Bitcoin udah 100.000 gitu. Kayak apa advice lu jadinya? Teman-teman kalau sekarang yang ada dua tipe orang gitu ya. Kalau ada yang nggak sabar, dia merasa dia ketinggalan kereta gitu kan. Dia mau masuk besar gitu kan. Nggak, jangan gitu. Kalau dari saya jangan. Kamu masuk, kamu testing dulu. Kamu mencoba dulu kedalaman lautnya pakai satu kaki. Jangan satu badan masuk dulu, nanti dulu. Sabar. Sama terpenting belajar teman-teman. Makanya saya punya wadah belajar yang namanya Cryptstock. Ini kan kayak university kan tuh. Jadi kita bikin kayak university gitu. Berapa bro? Gitu. Membernya berapa bro? Kalau ini sekarang 8 juta teman-teman. Jadi subscription per tahun. Dan itu kalau 8 juta lu bisa belajar. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kamu belajar dulu. Jangan buru-buru dulu. Dengan adanya ilmu yang mumpuni, itu uang tidak akan kabur dari kita kok. Tenang aja gitu. Akan ada saatnya momentum lu. Maksudnya kayak, ini tahun lu gitu. Akan ada saatnya gitu. Jangan takut dan tergesa-gesa. Karena kalau tanpa kamu tahu apa-apa, ini yang kita show barusan itu kan sangat-sangat kulit gitu ya. Ini benar-benar kulit banget. Belum masuk ke smart contract-nya segala macam gitu kan. Nah itu aja udah kayak gitu loh bentuknya gitu. Kalau lu mau belajar lebih serius kan kamu subscription premium misalnya kan. Misalkan bukan bayar saya, kamu bayar mereka gitu. Nah itu lebih dalam lagi, makanya butuhnya kita belajar gitu. Itu penting banget teman-teman. Saya dulu bisa minus 80%, 1000 hari itu, ya 3 tahun bersusah payah. Yang saya lakukan adalah saya belajar. Karena saya mengerti gitu, kalau misalnya kita semakin banyak belajar, itu kan semakin mudah gitu. Di dalam dunia yang butuh pengetahuan yang lebih mumpuni lah. Ini kan bukan sekedar hanya jual nasi goreng gitu ya teman-teman ya. Hati-hati ya, ini agak rumit gitu. Ini ada tech-nya, ada finance-nya, ada sisi politisnya juga gitu. Ya, jadi itu advice saya teman-teman. Silakan belajar, tidak harus sama saya juga gitu ya, bisa di mana aja. Silakan carilah yang menurutmu cocok dengan lu metode belajarnya. Ya, carilah guru-guru yang kamu anggap cocok. Oke? Itu aja dari saya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Iya, semoga bermanfaat ya guys. Thank you so much bro. Yeah. Thank you.